Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mukhtar Isna Hasibuan. Hari ini saya ingin menjelaskan peran hati dalam akhlak tasawuf. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita harus mengetahui apa sih itu peran hati dalam akhlak tasawuf. Qalbu berasal dari bahasa Arab yang artinya hati. Hati terletak di dalam tubuh manusia yang bila dilihat secara lahiriah sangat berperan penting dalam kehidupan. Bahkan bila dilihat dari segi ilmu biologi, hati juga menjadi penawar racun bagi tubuh seseorang. Hati akan membentuk perilaku karena Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sahabatnya, di dalam tubuh kita ada qalbu harus lebih diutamakan, karena rusaknya qalbu lebih berbahaya daripada rusaknya anggota badan. Rusaknya qalbu akan dirasakan akibat oleh si pemiliknya, baik ketika di dunia apalagi saat di akhirat nanti. Rasulullah SAW pernah berkata, ketahuilah bahwasanya pada setiap tubuh seseorang ada segumpal daging. Jika dia baik, akan baiklah seluruh anggota tubuhnya. Namun, apabila dia rusak, maka akan rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging tadi adalah qalbu. Akan tetapi, rusak anggota badan hanya dirasakan saat di dunia dan akan berakhir dengan datangnya kematian. Begitu pula baik dan tidaknya amalan anggota badan sangat dipengaruhi oleh keadaan qalbu seseorang. Tujuan video ini saya buat agar kita tahu bahwasanya hati sangatlah penting dalam kehidupan. Seseorang tidak akan baik akhlaknya jikalau hatinya saja belum bersih. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, apa itu akhlak tasawuf? Pengertian akhlak tasawuf bisa memiliki banyak arti dan istilah yang berbeda menurut ajaran agama Islam. Tasawuf itu sendiri memiliki banyak arti yang berarti orang-orang yang ikut berpindah dengan Nabi Muhammad SAW. Tasawuf itu dari satu sudut ialah pencapaian akhlak mulia. Akhlak tidak dapat dipisahkan dari tasawuf, di mana akhlak itu adalah merupakan buah atau hasil dari tasawuf. Jadi, pencapaian tasawuf membawa kepada pembentukan akhlak mulia. Alat yang satu ini dapat membantu umat Islam untuk bisa lebih bahkan selamat untuk dunia dan akhirat. Istilah ilmu agama yang satu ini merupakan misi mulia yang Rasulullah SAW jalankan. Akhlak itu sendiri memiliki tujuan agar semua orang berusaha untuk selalu berbuat baik, sehingga baik dalam segala hal termasuk tingkah laku, budi pekerti, secara adat istiadat, sesuai ajaran Islam, ibadah yang ada lakukan. Ini memang bertujuan untuk selalu melakukan perbuatan mulia, sehingga bertujuan agar bisa menjadi pribadi yang berakhlak mulia, baik secara lahir maupun batin. Oke, yang kedua, saya akan menjelaskan apa sih peran hati dalam ilmu tasawuf. Istilah hati disebut berulang kali dalam Al-Quran dan hadis, yang biasanya disebut dengan kata qalb, al-fu'ad atau afidah. Dalam tradisi Islam, hati atau qalbu merupakan sistem jiwa manusia. Qalbu berfungsi sebagai alat untuk memahami realitas dan nilai-nilai serta memutuskan suatu tindakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 7. Sehingga qalbu menjadi identik dengan akal. Hati adalah organ yang paling penting dalam tubuh manusia. Setiap sifat makhluk hidup berbeda-beda. Jikalau sifatnya baik, maka baiklah hatinya. Kalau sifatnya jahat, maka jahatlah hatinya. Dalam akhlak tasawuf, peran hati sangatlah penting yang dapat mempengaruhi kondisi jiwa seseorang manusia. Islam mengajarkan hati manusia mempunyai kualitas hati yang positif. Kelembutan hati itulah yang melahirkan berbagai akhlak mulia. Oleh karena itu, semakin tumbuh tahapan kesifat seseorang itu, maka semakin mulialah akhlaknya. Peran hati dalam akhlak tasawuf ialah hati akan membentuk perilaku seorang, karena Rasulullah pernah berpesan kepada sahabatnya, di dalam tubuh kita ada qalbu harus lebih diutamakan.
rusaknya kalbu lebih berbahaya daripada rusaknya anggota badan. Rusaknya kalbu akan dirasakan akibat oleh sekeliling, baik ketika dunia, apalagi saat di akhirat nanti. Apabila seseorang itu hakikat tasawuf dengan sendirinya, dia akan berakhlak mulia. Karena pencapaian hakikat tasawuf itu membawa kepada kelembutan hati. Kelembutan hati itulah yang melahirkan sebagai akhlak mulia. Oleh itu, semakin tinggi tahap kesufian seseorang, maka semakin mulia akhlaknya. Kumpulan dari peran hati dalam akhlak tasawuf yang sudah saya jelaskan di video tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa para sufi telah sepakat bahwa satu-satunya sumber yang paling penting dalam kehidupan kita ialah hati, karena hati yang menentukan baik buruknya kita dengan kesucian, dan karena itu hati manusia harus mencapai tingkat kesucian dan kesempurnaan. Untuk mencapai hal itu, setiap muslim haruslah memiliki semangat dan ketekunan untuk dapat sampai dan selamat di dunia maupun di akhirat. Karena itulah manusia bisa memperoleh keindahan, kesempatan, dan kebanggaan hidup di dunia dan kelak di akhirat dengan cara memperbaiki perilaku, terutama membersihkan hati dengan banyak berbuat baik dan banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.